penjelasan dari Andri ya. Jadi alasannya itu sudah koordinasi. Nah kita juga belum tahu kapan koordinasinya ini. Apakah setelah Pak Bonatua menggugat atau jauh sebelumnya. Nah di sini ketahuan apakah sebenarnya Andri itu menjalankan kewajiban yang diberikan undang-undang atau tidak, atau dan tadi udah pengakuan bahwa tidak dalam penguasaan, dalam arti dia tidak punya. Nah, sekarang mediasi ini sebenarnya bukan mediasi perdamaian, tapi mediasi hanya untuk apa istilahnya requirement untuk hukum acara. Memang setiap hukum acara itu ada mediasi. Sejarah ya baru ya, presidennya adalah sejarah, satu peristiwa yang mungkin diceritakan nanti masalah. Dan tadi udah pengakuan bahwa tidak dalam penguasaan, dalam arti dia tidak punya. Nah, sekarang mediasi ini sebenarnya bukan mediasi perdamaian, tapi mediasi hanya untuk apa istilahnya requirement untuk hukum acara. Memang setiap hukum acara itu ada mediasi, tapi bukannya kita nego dan tidak. Itu tadi seperti saya mau bertanya tidak boleh karena memang belum masuk pokok perkara. Belum dikatakan kita hanya minta bukan ijazah, kan tadi ngomong gitu. Persyaratan ijazah yang kita minta diantaranya ijazah. Kemudian tadi dikatakan apakah saudara minta itu? Kami sudah koordinasi berkali-kali. Apakah kata-kata koordinasi ini kan bukan tempatnya. Kalau koordinasi itu kan satu lembaga yang sama. Kalau ini kan kewenangan memang. Kalau kewenangan harus koordinasi ini kan agak aneh gitu. Ada relasi kuasa ya? Kenapa? Seharusnya ada relasi kuasa. Iya, memang mereka Andri ini ada satu lembaga memang dibentuk oleh negara ya, dengan anggaran negara yang pasti ya itu dari rakyat ya, untuk menyimpan dokumen. Itu jelas itu menyimpan dokumen, apalagi dokumen sejarah. Ini bukan bupati, bukan RT, bukan ini presiden. Presiden itu masuk dalam sejarah supaya anak cucu kita ini paham siapa presiden Indonesia yang ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-8 ini. Tapi yang tadi pertanyaan, memang kami belum boleh bertanya untuk dan sebagainya karena belum pokok perkara. Jadi mediasi ini jangan salah paham ya, bukan mediasi kita berdamai apa tidak. Itu hanya untuk aturan hukum acara. Dan ini termasuk kelompok perkara. Ini kan hukum acara. Ini mediasi. Tadi belum dijadwalkan ya Pak? Apapun juga sebenarnya sih sudah selesai. Sidang hari ini sudah selesai. Sudah diakui tidak dikuasai dan tidak diberi oleh KPU sejak 2014. Dan itu itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Dan kami berterima kasih kepada Majelis Komisioner. Itu sudah diarahkan banget loh tadi. Pelanggaran terhadap pasal 42 dan 43. Itu jelas. Ya, itu jelas di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, yaitu tentang apa? Sebuah lembaga negara seperti KPU itu wajib menyerahkan kepada Andri dan Andri wajib menyimpan. Nah ini nanti kita lihat pada saat mediasi ya, Dr. Bonatua, siapa yang salah ya gitu ya, siapa yang tidak memberi atau siapa yang tidak meminta atau siapa yang tidak menyimpan. Itu aja. Makanya benar kata Pak Aka tadi, ini dan juga ini sudah selesai sebenarnya, sudah kelihatan. Dan tadi kan kalau kita lihat sikap dari Majelis Komisioner itu sangat bagus sekali, keberpihakannya kepada Pak Dr. Bonatua dan juga kepada kuasa hukum. Dan berpihakan pada kebenaran, pada kita ya, kebenaran. Diakui berkali-kali bahwa tidak dalam penguasaan kita. Begitu pikirkan kenapa Anda tidak minta dan sebagainya, jawabannya kami sudah koordinasi. Nah, saya mau tanya tadi apa yang koordinasikan, tapi saya tidak sabar saya paham, belum waktunya sekarang. Itu nanti. Kemudian dia katakan yang diminta bukan ijazah, jelas ijazah yang diminta. Ya kan? Tapi apapun juga, ya mereka ini kita harus hargai, mereka fair, objektif. Karena mereka tidak mau pegang bola panas. Nah, yang salah ini dia mau berani pegang bola panas, tidak bisa. Karena sampai manapun juga akan kami kejar. Itu masalah. Pak, ya? Selama ini kan kasus ijazah Jokowi belum pernah mediasinya sukses atau menemukan satu titik temu. Kalau yang ini kira-kira bagaimana prediksi Bapak mediasi yang kali ini? Mediasi ya jelas ya. Artinya KPU lah yang bertanggung jawab untuk semuanya. Meskipun dari Andri pun juga bertanggung jawab. Karena dia lembaga yang dipercaya oleh negara. Tapi kalau dia orang nggak mau dibiarin dan sebagainya, seolah-olah tidak ada konsekuensi,
Ini juga aneh, ngapain? Makanya katanya Pak Bona bubarin aja kalau hanya begitu. Pak, kalau menurut kuasa hukum sendiri Pak, ketika Andri tidak memiliki kearsipan apa yang diminta oleh pemohon, implikasi hukumnya apa sih Pak? Ketika Andri tidak Ya, silakan Mas. Jadi kami tadi Ini rekan kami. mendengar penjelasan dari Andri ya. Jadi alasannya itu sudah koordinasi. Nah kita juga belum tahu kapan koordinasinya ini. Apakah setelah Pak Bonatua menggugat atau jauh sebelumnya. Nah di sini ketahuan apakah sebenarnya Andri itu menjalankan kewajiban yang diberikan undang-undang atau tidak, atau sekedar hanya buang-buang uang rakyat untuk menggaji mereka. Ya, kemudian juga kan KPU ini kan bukan atasan bawahan mereka. Ya, semestinya kan dia gunakan kewenangannya berdasarkan hukum. Tapi seakan-akan KPU itu atasannya kan, jadi udah diminta nggak dikasih, ya udahlah mau gimana lagi kan? Ya semestinya kita minta Andri itu dalam waktu yang tidak terlalu lama minta secara paksa sesuai dengan undang-undang. Ya, jangan ikut mainan KPU lah. Ya, kita kan lihat KPU ini kan tarik ulur ya. Nah, jadi bersyukur beberapa waktu lalu Pak Bonatua bisa memperoleh salinan ijazah, tapi itu masih sekunder ya. Ya kita pengen itu primer. Ya, kita mau tahu berkas apa yang diserahkan ketika pencapresan itu. Ini kan bukan barang aib. Ya, jadi tinggal ditunjukkan aja. Kita lihat sesuai nggak dengan yang diberikan di KPU dan di Andri, ya kan? Kalau beda nanti baru kita pertanyakan lagi. Kira-kira demikian. Justru kenapa Pak Dr. Bonatua itu mempertanyakan kepada Andri? Karena Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Karsen itu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan dibiayai dengan uang rakyat untuk mereka memiliki misalnya adalah ruangan yang memang aman, kemudian struktur ataupun tempat penyimpanan yang benar. Itu KPU memang tidak ada anggaran untuk itu. Maka KPU harus menyerahkan pada Andri. Andri harus menyimpan itu. Itu pokok intinya kenapa gugatan ini dipertanyakan kepada Pak Andri melalui Komisi Informasi Pusat. Ya. Iya. Begitu juga KPU yang meskipun dia terbuka, tapi kan ada yang ditutup. Itu tanda tangannya agak aneh. Kalau seandainya orangnya yang ditutup masuk akal. Ini tanda tangannya yang ditutup. Bahkan tanda tangan dari yang melegalisir. Legalisasi Ditutup juga. Aturannya di mana? Makanya besok kami akan serahkan ke KPU untuk mempertanyakan kenapa ditutup, apa dasar hukumnya. Dan juga kemarin sebelum KPU ini memberikan, KPU daerah sudah menolak sebenarnya. Kami juga diberi penolakan bahwa menurut mereka itu tertutup. Dan mereka kayaknya agak menghindari dan menjauhi pasal 18 itu. Selalu yang dia pasal 17. Pasal 18 ayat 2B itu kalau demi digunakan untuk persyaratan pejabat publik, maka itu harus dibuka. Karena tidak ada data pribadi lagi selama orang itu menjadi pejabat publik. Jadi dia bilang, oh itu tidak bisa. Selama itu untuk persyaratan, baik itu gubernur, bupati, wali kota, presiden, itu harus dibuka. Jangankan ijazah, ya kan, hartanya pun kalau mereka menjadi pejabat publik di daerah itu harus dibuka, harus dideklarasi. Itu termasuk dalam aturan yang kemarin mau ditutup dalam peraturan KPU nomor 731. Ya. Jadi Pak, kalau mau diputuskan hari ini sebenarnya itu udah jelas ya, clear ya. Memang putusan sekarang ini udah jelas. Kami pun jelas tidak ada pertanyaan. Cuma saya yang mempertanyakan kenapa jawaban yang berliku-liku lagi. Yang apa tidak dari kata Mas? Iya, ada bilang dia tidak minta ijazah lah. Dia minta ijazah. Terus dia bilang, apakah saudara sudah minta ke KPU? Kami sudah Dia koordinasi. menyebut nama KPU nya kayak nggak berani gitu. Iya, lembaga yang nggak tahu. Makanya didesak kan juga lembaganya apa? KPU kan pencipta kuasa, pekuat penguasa. Iya. Tapi sebenarnya KPU kalau tidak terbuka blunder. Mereka ini sebenarnya sudah nganggur 5 tahun. Ya. Kan sudah pilkadanya sudah duduk manis sekarang ini 5 tahun. Jangan cari perkara. Mau berhenti di tengah jalan mau gimana? KPU kalau nggak maka siapapun lembaganya, mau KPU mau Andri, kalau nggak proper
mundur, situ mundur. Keluar lagi. Situ mundur. Situ mundur. Ini banyak kaos yang udah dipakai kasih kita. Yang udah nggak dipakai kasih kita. Bagi anda Tapi agak egois mestinya satu. Nggak ada kayaknya ngeprint sendiri di rumah. Ngeprint sendiri. Mbak Bonatua waktu Bapak terima salinan ijazahnya itu ya, itu kan sekunder. Sempat ditanya nggak, kok ini sekunder, kenapa nggak primer yang dikasih sama KPU waktu itu? Saya kan sudah tanya sama KPU-nya, kronologisnya live waktu itu ya, ada live Sentana ya. Jadi dia bilang bahwa ini apa si pemilih ini sendiri, pemilih dokumen itu mengupload, ya kan, mengupload, terus mereka tinggal ngeprint. Tapi itu ternyata yang diserahkan ke kita itu adalah scan-nya dari print. Nah, seharusnya kalau yang dia primer itu dia serahkan dokumennya ke Andri, Andri nanti ngasih stempel. Dan saya sudah pernah ke Andri, kita bisa melihat dokumen apapun itu, tapi dengan ketentuan jaga jarak. Di Andri itu ada apa ya, SOP untuk menjaga dokumen-dokumen jangan terkontaminasi, jangan tersentuh. Jadi itulah kenapa orang memburu data primer pasti di Andri. Karena kita bisa lihat, bisa sentuh, tapi dengan SOP waktu itu saya rasa tangan saya dikasih apa gitu kan, pakai sarung tangan. Seperti itu. Dengan begini saya bisa pastikan yang saya analisis nanti di Scopus adalah data primer. Seperti itu. Oke. Nah, tambahan lagi tadi ini menarik bahwa alasannya Andri adalah tidak dikuasai, bukan dikecualikan. Artinya nanti begitu mediasi kita gagal dan mereka harus memenuhi dokumen, mereka tidak boleh menghitam-hitamin, tidak boleh menyembunyikan. Kenapa? Alasan awalnya bukan dikecualikan. Beda tadi, makanya kalau tadi alasan dikecualikan, maka dia masuk ke SOP penghitaman tadi, pengecualian informasi, seperti itu. Oke. Jadi tidak boleh ada di jadi harus terbuka semuanya karena dia tidak mendalilkan bahwa itu adalah Dikecualikan. kecuali ada mendalilkan, ya itu masih bisa lah diterima, tapi tidak ya kan, berarti adalah tidak yang dikecualikan. Ya. Tanya apa lagi? Any question? Hah? Terima kasih. Mediasi nanti dihubungi. Nanti dikabarin medianya. Tapi sebenarnya kan seperti saya katakan, ini udah selesai. Orang nggak kuasa. Di dalam bukti hukum, bukti tertinggi itu ada pengakuan. Betul, ini beliau dari KPK ini. Bahkan nggak perlu pengakuan bahkan. Nggak perlu pengakuan, apalagi ngaku gitu, ya kan? Oh ini nggak nyuri, saya nyuri kok. Mau gimana lagi? Masa orang lain yang maksa, dia nggak nyuri, saya nyuri lah kan begitu. Ini kan sudah pengakuan, kalau ada pengakuan, game over, selesai. Ya kan, betul Pak? Ya, just another game. Iya, close the game. Nggak ganjil genap ini. Kalau kayak Oke.